Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini proses pemasangan granitel pada sebuah dinding kamar mandi. Kali ini kita akan melihat proses pemasangan granitel pada sebuah dinding kamar mandi supaya rapi, tegak lurus, dan juga tidak mudah kopong. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Sebelum proses pemasangan granitel pada sebuah kamar mandi, baik itu untuk lantai maupun untuk dinding, ini ada beberapa treatment yang biasa kita lakukan. Yang pertama yakni proses tes tekan pipa air bersih pada sebuah kamar mandi. Jadi sebelum kita pasang granitel, ini kita pastikan terlebih dahulu proses pemasangan pipa kita ini sudah benar atau belum. Kita tes tekan pipanya apakah ada yang bocor atau tidak. Kalau ada yang bocor, kita perbaiki terlebih dahulu sebelum proses pemasangan granit. Kalau sudah dipasang granit ternyata ada yang bocor, maka proses perbaikannya akan jauh lebih mahal dan memakan biaya dan juga waktu. Makanya kita lakukan tes uji tekan seperti ini. Untuk lebih detail mengenai proses tes uji tekan pipa, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Sedangkan untuk treatment yang kedua, yakni proses waterproofing pada lantai kamar mandi. Proses waterproofing ini bertujuan agar memastikan bahwasanya dak lantai kamar mandi kita ini kedap terhadap air, terutama yang di lantai 2. Jadi setelah kita waterproof, ini kita tes rendam kurang lebih 1 hari. Kita pastikan tidak ada air yang menetes dari bawah dak kamar mandi yang nantinya bisa merusak plafon ataupun ruangan yang ada di bawahnya. Untuk lebih detail mengenai proses pekerjaan waterproofing pada kamar mandi, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Untuk granit yang kita pakai, ini ukurannya yakni 60 cm dikali 120 cm. Memiliki 2 warna, bagian bawah ini warnanya abu-abu, ada serat keputih-putihan, sedangkan bagian atas warna putih, ada serat keabu-abuan. Untuk perekatnya kita gunakan MU400, granit fix, perekat granitel dan batu alam, agar tidak mudah lepas dan juga tidak mudah kopong. Makanya kita gunakan semen khusus, semen mortar. Proses pemasangan dinding granit ini memiliki sebuah acuan. Acuannya yakni sebuah benang, 2 benang, benang vertikal dan juga benang horizontal seperti ini. Benang horizontal sebagai acuan level dari granit, sedangkan benang vertikal untuk kerataan dari granit. Setelah pemasangan benang sebagai acuan ini selesai, dan kita pastikan lagi benangnya sudah oke, ini bisa kita lanjut ke proses pemberian ajian pada bidang granit bagian belakang. Untuk ajiannya ini seperti yang tadi saya katakan, kita gunakan yakni semen mortar pakai MU400. Ini seluruh permukaan granit harus kita kasih ajian semua untuk menghindari kopong di pemasangan granit. Jadi wajib kita beri ajian semua. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, apakah bisa untuk ajiannya ini kita gunakan semen biasa?
bisa kita pasang, tapi beberapa bulan kemungkinan akan lepas. Untuk ketebalan ajian, yakni antara 5 sampai 10 mili. Dan ini bidang yang akan kita pasang, ini pada baris pertama, sab pertama. Untuk proses pemasangan granit, ini tidak sama dengan proses pemasangan keramik. Kalau pemasangan keramik ini perlu kita rendam, tapi kalau granit tidak perlu kita rendam, cukup kita bersihkan dari debu. Dan kita beri ajian, setelah pemberian ajian baru kita pasang pada bidang dinding yang sudah kita plester. Jangan lupa untuk acuannya ini kita gunakan benang vertikal dan juga benang horizontal. Jadi harus mengikuti acuan. Lalu kita pukul-pukul granit tersebut agar merekat sempurna pada dinding. Terkadang ada beberapa pekerja untuk acuannya ini menggunakan laser. Tapi ini kita gunakan benang masih tradisional. Yang penting hasilnya rata, lurus, rapi. Ini sab pertama sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Untuk pemasangan granit agar lebih rapi, rata antara granit satu dengan yang lain, ini kita beri alat bantu, yakni televeling seperti ini. Jadi nanti antar nat granit samping kanan kiri atas bawah ini akan sama, karena televelingnya ini kita gunakan ukuran 1,5 mili seperti ini. Ini kita cek natnya. Ini alat televeling namanya, untuk meratakan permukaan granit dan juga menyamakan ukuran nat antara kanan kiri dan atas bawah. Dan ini bisa teman-teman saksikan, sebagian bidang sudah selesai. Ini dua warna granit untuk dindingnya. Yang bawah ini warna abu-abu, yang atas warna putih. Ini karena dikejar waktu, akhirnya proses waterproofing ini belakangan setelah proses pemasangan granit pada dinding kamar mandi ini. Lazimnya, biasanya saya waterproofing dulu untuk dak kamar mandi ini, lantainya. Setelah itu saya pasang granit dinding, lalu pasang granit untuk lantainya. Karena ini dikejar waktu, akhirnya yang bisa saya pasang, Dan ini granit dinding sudah selesai semua. Baik juga untuk area shower, ada penebalan juga sudah selesai. Dan ini untuk granit lantainya juga sudah selesai. Granit lantai tidak sempat saya videokan. Ini granit lantai dengan ukuran 60 dikali 120 dengan tipe granit yakni unpolished, kasar, biar tidak licin kalau terkena air. Jadi untuk kamar mandi ini granitnya harus dan wajib granit kasar atau unpolished dengan warna krem muda seperti ini. Jadi ada kamar mandi kering dan kamar mandi basah untuk shower. Jadi kamar mandi ini adalah kamar mandi dalam pada sebuah kamar tidur. Untuk pintunya seperti ini, ada PV-nya. Dan lantai kamar mandi ini posisinya turun dari lantai kamar tidur. Seperti ini. Dan ini pemasangan kusennya harus seperti ini.
Ini daunnya nanti berhenti napuk pada lantai kamar tidur, napuk di sini. Jadi posisi daun berada di bawah di area kamar mandi. Posisi daun pintu. Ini agar air di dalam kamar mandi tidak melompat ke area kamar tidur. Jadi lantai kamar mandi harus turun dan posisi pasang daun pintu seperti ini. Teman-teman pasti tidak asing dengan benda ini. Benda ini adalah korek api. Selain digunakan untuk menyalakan rokok, ini juga berfungsi untuk mengecek pasangan dinding granit. Apakah dinding granit ini pasangannya bagus, kopong atau tidak, bisa kita cek menggunakan korek api. Ini caranya kita ketok-ketokan ke permukaan granit seperti ini. Kalau bunyinya seperti ini berarti pasangannya penuh, tidak kopong. Kalau kopong biasanya bunyinya nyaring. Ini dinding sisi sini juga kita cek semua. Ini berarti terisi penuh. Yang bawah juga kita cek terisi penuh. Yang sisi sini, bidang ini juga kita cek semua. Ini juga terisi penuh, tidak kopong untuk pemasangan granit pada dinding kamar mandi ini. Jadi fungsi dari korek api juga untuk bisa cek pasangan granit. Demikian proses pemasangan granitel pada sebuah dinding kamar mandi dengan ukuran 60 x 120 supaya rapi, rata, dan juga tidak mudah kopong. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.